Welcome to my channel, Toms 87. Daily vlog. News. Documentary. Please subscribe. Thank you. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan asal." Pas makan itu bahagia, sukacita sedikit. Ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih para pastor yang terkasih, kemarin di dalam perayaan penjemputan saya mendapat terjemahan dari serangkaian lagu entah di mana. Saya sudah lupa di mana tempatnya, tetapi dibisikkan ke telinga saya bahwa arti dari lagu daerah penyambutan itu juga ada mengisahkan tentang hidup yang kami alami, dan juga ada pernyataan yang selama ini ditanam sudah punya hasil, ada buahnya. Kira-kira demikian terjemahan yang disampaikan ke saya. Hasil yang ada itu diperoleh dari perjuangan. Hasil yang bisa kita nikmati diperoleh dengan usaha yang keras. Usaha yang bisa dikatakan sampai berdarah-darah. Yesus hari ini kita mendengar di dalam sabda Tuhan dikatakan oleh Paulus, ketika makan dan minum, makan menyantap tubuh dan darah Kristus, ingatlah akan wafat, akan perjuangan, akan pengorbanan Tuhan Allah, sehingga benih yang berhasil, buah yang bisa dinikmati, harus juga diingat bagaimana pengorbanannya. Ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, saya kemarin bercerita dengan beberapa kenalan. Saya agak kesulitan ini kalau ngomong dengan gaya yang mana, karena sebagai orang Kilmasa saya tidak ada di Kilmasa, dan saya lama di Papua, dan kami frater-frater atau pastor-pastor yang kebanyakan di Papua, kebanyakan dari Flores, dan saya ada darah Flores karena mama dari Flores, sehingga tekanan-tekanannya mungkin lari ke Flores atau campur sedikit dengan Papua. Jadi
omong-omong hari ini masih diatur supaya kurang lebih bisa ditangkap. Umat beriman yang terkasih, tadi sudah disampaikan kepada kita tentang bagaimana mau menikmati buah hasil perjuangan. Pada awalnya saya sempat protes ya tentang penyelenggaraan perayaan ini. Kalau nanti ada yang tidak percaya bisa tanyakan kepada panitia dan bapak-bapak yang lain yang mengusahakan, termasuk dengan pastor paroki. Kalau pastor mungkin hanya dengar sebagian karena tidak mungkin saya marah-marah di pastor paroki. Tapi pada awalnya saya cukup keras karena saya sebenarnya ingin pulang dari tahun lalu, ingin pulang dan merayakan perayaan secara sederhana, kumpul keluarga. Dan hari ini dengan momen ini dan juga sabda Tuhan yang saya renungkan, yang bisa kita renungkan bersama, saya mau berterima kasih kepada semua. Saya merasa marah-marah yang sebelumnya itu merupakan kesalahan yang saya buat. Bahwa saya terlalu egois ya, mementingkan keinginan saya supaya dengan keluarga. Padahal umat begitu antusias, umat begitu bersemangat. Euforia ini jarang ada di semua tempat ya, jarang. Dan di tempat di mana saya bertugas itu sudah mulai menurun, sehingga saya tidak ada bayangan bahwa akan seperti ini. Dan begitu besar antusias dari semua umat, sehingga tidak ada pemikiran untuk mau seperti ini. Sabda Tuhan hari ini menyadarkan saya, jadi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan puji Tuhan, saya disadarkan. Karena bisa jadi saya seperti rasul-rasul tadi. Tuhan, usir saja nih, tidak ada kursi, tidak ada bangku. Pulang, pulang kampung masing-masing, pulang. Bisa jadi itu yang termuat dengan kata-kata saya sebelum diselenggarakan perayaan ini. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, saya ini siapa? Itu yang dikatakan oleh para rasul. Soal kerendahan, soal ketidakmampuan. Tuhan, yang ada pada kami ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, saya ini siapa? Saya kasih apa untuk orang-orang ini? Saya kasih apa? Tuhan bilang, tenang, tenang. Dengan tidak kasih apa-apa, saya tidak percaya bahwa rumah pertama-tama dikerjakan walaupun belum selesai. Saya tidak kasih apa-apa, rumah dikerjakan. Bersyukur untuk itu. Saya tidak kasih apa-apa, tetapi orang sebanyak ini menerima berkat dari Tuhan. Para pastor, ibu bapak, suster, biarawan biarawati yang mungkin hadir, dan juga umat sekalian. Dari sekian banyak pesta penyambutan, saya tahu bahwa kemarin itu banyak yang tahu tentang kisah hidup kami, dan cukup mengangkat momen-momen emosional itu sehingga mengganggu gerakan
dari dalam untuk ikut bersedih. Tetapi diharapkan bahwa peristiwa ini, bahwa syukur yang terjadi di tempat ini juga membawa berkat yang membuat orang itu bersukacita untuk tidak tinggal terus-menerus dalam kesedihan. Pengorbanan Yesus yang dikenang lewat peristiwa makan dan minum, lewat peristiwa Ekaristi, bukan perayaan pengenangan untuk aduh kasihan nih Yesus mati untuk kita, bukan. Tetapi membuat kita semangat berjuang juga, supaya berkorban juga, bukan aduh kasihan, tapi juga mau berjuang di dalam keluarga, mau berjuang. Kemudian bapak mama di kampung ini melihat bahwa ada anak yang sukses dari kampung ini, yaitu bahasa yang keluar. Tetapi percayalah dan berjuanglah di dalam keluargaku sendiri supaya anak-anakku juga berhasil. Supaya keluarga-keluargaku juga membuahkan berkat yang baik bagi sesama. Para pastor, ibu bapak, saudari dan saudara terkasih, semoga sabda Tuhan yang kita dengar, semoga permenungan hari ini membuka hati kita untuk siap berkorban demi masa depan, pertama-tama dari dalam keluarga kita, dan juga dari kampung kita, dan juga dari paroki kita, dalam lingkup kegerejaan, dan di tengah masyarakat. Amin.